Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku 10 TO yang Bapak cintai, Bapak ingin sampaikan materi pembelajaran terkait dengan pembelajaran atau mapel teknik dasar otomotif. Untuk siklus yang pertama, Bapak sudah sampaikan bahwa mesin ada 2 langkah. Yang pertama adalah siklus motor bensin 2 langkah atau 2 tak yang sudah Bapak sampaikan pada kesempatan yang lalu. Maka untuk itu Bapak ingin sampaikan atau kelanjutan dari motor bensin ini ada 4 langkah. 4 langkah itu tentunya ada proses-proses yang nantinya Bapak ingin sampaikan satu persatu. Tetapi sebelum melangkah ke sana, Bapak ingin sampaikan kepada kalian, inilah gambar mesin. Dan ini ada bagian-bagian besar saja yang ada di mesin. Misalnya contoh, ada yang disebut dengan cylinder head cover. Ini bagian atas dari mesin itu sendiri. Jadi mesin itu ada penutupnya, ada covernya. Adapun yang kedua itu ada yang disebut dengan cylinder head. Cylinder head ini adalah tempat kedudukannya piston dan beberapa komponen yang lain. Adapun yang ketiga itu ada komponen yang disebut dengan piston. Piston ini juga keterkaitan dengan ada langkah hisap, langkah kompresi, langkah kerja, langkah buang dan sebagainya. Adapun untuk bagian berikutnya adalah silinder block. Silinder block ini sebetulnya ini adalah dinding mesin, dinding engine. Jadi kalau seandainya tanpa dinding maka nanti udah pasti di situ ada kebocoran-kebocoran baik oli maupun nanti ada kotoran-kotoran atau debu yang bisa masuk dalam proses. Adapun untuk berikut itu ada bagian yang disebut dengan crankshaft. Crankshaft ini adalah tempat kedudukannya batang torak atau batang piston. Ini nanti dia akan bisa bergerak sesuai dengan langkah-langkah yang ada di mesin itu sendiri. Adapun yang berikut ada yang disebut dengan oil pump. Oil pump ini sebetulnya adalah tempatnya oli mesin. Jadi di sana untuk pelumasan dari komponen-komponen mesin agar supaya tidak karat maupun tidak macet pada saat nanti bekerjanya langkah-langkah tersebut. Baik, yang berikut ada connecting rod. Connecting rod ini adalah bagian dari juga mesin yang nantinya bekerja. Yang terakhir ada yang disebut dengan camshaft. Camshaft. Baik, Bapak ingin lanjutkan untuk menjelaskan langkah-langkah di dalam proses motor bensin 4 langkah. Yang pertama ada yang disebut dengan langkah hisap. Ya, itu adalah langkah hisap. Dan yang kedua ini adalah yang disebut dengan langkah kompresi. Adapun yang ketiga itu disebut dengan langkah kerja. Yang keempat, yang terakhir itu disebut langkah buang. Baik, Bapak ingin sampaikan kepada kalian semua bahwa siklus motor bensin 4 langkah itu adalah motor bensin 4 langkah adalah motor yang pada setiap 4 langkah torak atau torak 2 putaran engkol menghasilkan 1 tenaga kerja atau 1 langkah kerja. Berikut ini disajikan atau digambarkan cara kerja dari motor bensin 4 langkah. Yang pertama, langkah hisap. Pada saat langkah hisap, katup masuk terbuka dan katup buang tertutup. Maka torak bergerak dari titik mati atas atau TMA dan berakhir di TMB atau titik mati bawah. Gerakan torak mengakibatkan pembesaran volume silinder, maka menyebabkan kevakuman yang terjadi di dalam silinder dan akan mengakibatkan masuknya campuran bahan bakar dan udara ke dalam silinder.
Baik, yang berikut adalah langkah kompresi. Langkah kompresi itu pada langkah kompresi kedua katup tertutup dan campuran di dalam silinder dikompresikan sehingga tekanan dan temperatur naik. Sesaat sebelum akhir langkah kompresi, busi meletikkan bunga api untuk membakar gas. Akibatnya, tekanan gas dalam silinder naik dengan cepat. Baik Bapak, lanjutkan untuk langkah berikutnya, yaitu langkah usaha atau kerja. Pada langkah usaha atau kerja, torak bergerak dari titik mati atas menuju titik mati bawah. Kedua katup dalam posisi tertutup. Gas bertekanan tinggi hasil dari terjadinya proses pembakaran menekan torak bergerak turun dan memaksa engkol berputar. Oleh karena itu, maka langkah ini disebut langkah usaha atau langkah kerja. Baik, untuk langkah yang terakhir yaitu langkah buah. Adapun langkah yang terakhir dari siklus 4 langkah adalah langkah pembuangan. Terjadi ketika torak bergerak dari titik mati bawah atau TMB ke TMA. Katup buang terbuka dan katup masuk tertutup. Gas sisa pembakaran tersebut akan mendorong torak bergerak keluar. Bila torak mencapai titik mati atas, maka mulailah siklus baru lagi yang dimulai dengan langkah pemasukan atau langkah pengisapan. Baik, sebelum Bapak akhiri dalam pembelajaran ini, Bapak ingin sampaikan kepada kalian bahwa apa-apa yang tadi Bapak sampaikan kepada kalian yang terkait dengan mapel atau materi pembelajaran, yaitu adalah siklus kerja motor 4 langkah. Dan nanti juga Bapak mengharapkan atau minta kepada kalian agar supaya kalian membuat catatan yang terkait dengan kerja motor 4 langkah. Yang pertama adalah langkah hisap, langkah kompresi, langkah tenaga, dan langkah buang. Itu mungkin yang Bapak minta, dan nanti kalian pun juga akan Bapak berikan tugas agar supaya kalian dapat mengikuti pembelajaran jarak jauh ini dengan sebaik mungkin, dan harapannya kalian bisa memahami apa yang Bapak sampaikan tadi. Itu yang bisa Bapak sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.